Awalnya Februari itu mual aja, kemudian disertai muntah. Coba bertahan seminggu, akhirnya nggak kuat. Saya putuskan masuk rumah sakit dan ternyata waktu di USG malahan dia pembengkakan hati 16 cm. Jadi mual muntahnya karena hatinya bengkak menekan usus dan lambung. Kemudian saya minta lakukan semua observasi, akhirnya malahan nemunya di payudara. Ada tumor 6 cm kalau nggak salah. Kemudian saya CT scan juga dan ternyata penyebarannya udah sampai tulang dan limf. Limf itu apa sih? Kelenjar getah bening. Awalnya itu waktu pertama kali dengar diagnosa dokter stadium 4, ya otomatis sudah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Jadi waktu itu dokter hanya bilang jalan satu-satunya yang memang pasti kemoterapi untuk stadium 4 seperti yang saya derita gitu. Saya lihat kalau kemoterapi konvensional itu dia kalau secara bahasa Google dia membunuh sel kanker dan sel jahat, ya kan? Sel kanker dan sel baik. Nah, sedangkan liver saya itu kalau nggak salah waktu masuk rumah sakit itu kadarnya hampir 300. Sedangkan normal itu 0 sampai 30. Berarti saya 10 kali lipat lebih buruk. Saya selalu tanya sama dokter, kalau di kemoterapi konvensional gimana kondisi liver saya? Dan memang dari dokter Indonesia pun memang ya jalan satu-satunya ya memang kemoterapi ya. Cuma feeling saya juga, saya sudah punya feeling bahwa kayaknya saya nggak kuat kalau kemoterapi konvensional. Gitu. Akhirnya saya dan adik saya putuskan, ya sudahlah kalau memang kemo. Cuma waktu itu adik saya bilang, kita coba ke Pineng. Gitu. Cuma ternyata di Pineng juga ya metodenya sama, kemoterapi juga gitu. Ya sudahlah. Saya nemu tuh browsing karena jadi algoritma saya itu ngebacanya kanker semua. Nemu modern cancer hospital di Guangzhou. Saya lihat kok metodenya saya nggak pernah dengar gitu kan. Intervensi, cryo, tanam partikel tuh, kemudian microknife, minim sakit. Akhirnya saya bilang ke adik saya, jam 3 pagi dia ngecek gitu kan. Dan kalau nggak salah jam 7 pagi dia tiba-tiba WA. Kalin, dia bilang, kayaknya kita ke Guangzhou aja deh, gitu. Caranya gimana kalau mau ke sana? Kalau ke sana kita kirim dulu dokumen yang kita sudah punya, gitu kan. Dokumen yang sudah punya, hasil CT scan, hasil biopsi, dan semuanya lah. Akhirnya kita kirim ke Mbak Intan. Akhirnya waktu link Zoom, yang bikin dari semua meeting kita dengan dokter di Guangzhou waktu itu secara online, satu kalimat dokter yang menjawab semua kekhawatiran. Dia bilang, kami tidak akan melakukan kemo apapun sebelum liver kamu sembuh. Jadi hanya satu-satunya rumah sakit, saya nggak tahu ya rumah sakit lain, cuma dari semua observasi saya gitu, rumah sakit ini yang satu-satunya memperhatikan liver saya gitu. Karena dokter sudah bilang liver saya nggak mampu. Sesuai feeling saya, karena saya juga basic kan bukan kedokteran. Cuma saya sudah tahu kondisi saya udah nggak kuat. Liver saya tuh udah, maksudnya saya makan satu hari cuma 1 suap. Karena udah nggak bisa, liver saya udah nggak bisa. Cuma saya bilang nggak apa-apa, saya kan punya asuransi gitu. Mau selama apapun gitu, yang penting saya sembuh. Udah, akhirnya saya putuskan, kalau nggak salah Maret kalau nggak salah, saya putuskan ke sini. Kemudian saya juga nggak tahu jenis visanya. Nah itu semua dibantu Mbak Intan. Saya cuma tinggal ngirimin data, kirimin dokumen, foto, visa, dan tipe visa saya itu S2 untuk berobat. Segala undangan itu semua sama perwakilan yang ngurus. Saya udah nggak ada ngurus apa-apa sih, cuma ngisi-ngisi biodata aja.患者欧弗丽娜出入我院时，就是一个4期乳腺癌的患者，乳腺癌多发肝脏和多发骨转移，而且肝脏肿瘤负荷比较大，肝功能比较差。这样呢，患者我们初步给他制定了一个周疗方案的一个化疗加靶向治疗，先帮患者降低肿瘤负荷，改善肝功能，在后续肝功能改善后，我们给他做了这个介入治疗。动脉介入治疗相对于传统静脉化疗，可以增加抗肿瘤治疗的疗效，减轻抗肿瘤治疗的副作用，可以达到更精准的对抗肿瘤。
患者的肝功能入院的时候是非常差的，这样对于我们进行抗肿瘤治疗是有一定难度。在抗肿瘤治疗药物的选择、治疗药物的剂量上的选择，都是要有一个精准的把控。针对骨痛的改善呢，我们给他进行了这个护骨的治疗。现在患者的状况一般状况还是比较好的。经过2个周期的治疗后，我们复查 CT， 患者肿瘤疗效评估达到 PR， 肝脏的肿瘤是在明显减小的，患者的肝功能也是恢复的比较好。Dan benar, habis dilaksanakan setengah dosis, baru liver saya membaik drastis gitu. Langsung, kalau nggak salah tuh seminggu setelah intervensi setengah dosis itu, saya udah bisa balik kanan, balik kiri badan saya. Awalnya saya cuma bisa tidur ngadep langit-langit, nggak bisa. Kayak karena ditusuk-tusuk gitu, muntah terus. Seminggu setelah intervensi setengah dosis tuh saya udah nggak ada muntah. Udah nggak, perut saya kempes, itu perut saya gede banget, besar. Tumor saya tuh udah dari 6 cm malah, ya saya sih optimis. Karena kondisi saya benar-benar sehat banget. Kayak saya sampai ngerasa kayak nggak punya kanker gitu. Kalau sampai sekarang ya saya ngerasa, karena ngantor normal, saya sempat liburan sama anak-anak sekolah gitu kan ya, jalan sama mereka itu udah nggak ada, normal banget. Ya saya jaga-jaga aja sih. Udah makan, pengennya makan terus aja sih. Cuma saya tahan aja. Jadi overall saya udah jadi manusia normal lah ya. Dibandingkan 3 bulan apa 2 bulan yang lalu tuh udah bener-bener nggak bisa bangun, nggak bisa makan, perut sakit, mual, muntah. Sekarang sampai saya ketemu teman-teman saya juga, yakin kamu kena kanker gitu, yakin kamu sudah kemo gitu kan. 患者本人的话就是很乐观，就是平常的话就是都是笑笑的对我们。然后他现在就是做完就是一些治疗之后的话，就是有明显的一个好转，就是还是要就保持良好的就愉悦的心情，就是回家之后的话就是少去人群密集的地方，戴口罩，多休息，然后饮食上的话要多补充营养，就希望就是患者早日康复，然后越来越好。 Dokter dan penerjemah maupun suster di sini tuh kayak menenangkan. Jadi beliau bilang kita berjuang sama-sama. Masih bisa terhandle lah, cuma kalau saya sedikit aja saya ngerasa sakit, itu suster pasti langsung ngasih tindakan. Seperti saya ruam. Ruam itu kayaknya nggak sampai sehari deh. Langsung diinfus anti alergi udah langsung sembuh aja gitu. Malah mungkin kayaknya yang lebih panik susternya daripada pasiennya. Kalau kayak saya kan ngerasa kayaknya saya biasa aja deh ruam gitu kan. Cuma kalau suster dokter di sini luar biasa concern gitu. Oh kamu tuh nggak boleh ruam harusnya kan gitu. Jadi kita sampai ternyata seperhatian itu ya suster dokter di sini dengan sayanya gitu. Padahal si pasiennya ini ngerasa ya udahlah ya biasa aja karena ngerasanya cuma kayak demam, kayak orang-orang mau demam gitu. Coba suster dokter di sini nggak boleh, kamu nggak boleh sakit ya kayak gitu kan ya. Saya tuh kayaknya kalau ngucapin terima kasih aja nggak cukup kayaknya ya, karena saya bisa jadi manusia normal kayak gini udah bersyukur banget. Karena kadang saya ngomong sama mama saya, suami, sama adik, ngeliat kondisi saya sekarang sama 2 bulan yang lalu tuh wah beda banget. Suasananya tuh nggak suram. Biasanya kan kalau orang pasien kanker kan masuk ke rumah sakit tuh suasananya suram ya. Kayaknya tuh udah suram aja, apalagi denger kanker. Kalau di sini malah antar pasien aja kita bisa saling tengok ke kamar masing-masing gitu. Karena saya aja ya baru 3 bulan sudah segini sehatnya. Berarti rumah sakit ini sih bagi saya tuh ngasih harapan baru bagi penderita kanker ya. Dari teknologinya, dari paduan herbal dan tradisional modernnya udah dipadu padan, dari teknologinya itu udah luar biasa, dan penderita kanker apalagi stadium 3 dan 4 gitu. Karena tingkat kesembuhannya tinggi banget di sini. Dan saya buktinya aja sih, saya aja sih yang bisa membuktikan gitu. Antara pengobatan sama semangat kita itu it takes two tangos, kayak orang dansa tangos itu kan harus seirama.
Jadi kalau dokter dan suster di sini sudah luar biasa bekerja keras, berjuang buat kita, kita juga harus lebih bekerja keras lagi gitu untuk bangkitkan semangat. Kadang yang nggak kuat itu kitanya tiba-tiba melemah, tiba-tiba terpuruk. Itu sih yang bisa melemahkan mental. Jadi mental health kita itu benar-benar penting, harus dijaga banget. Karena kita masih punya harapan hidup yang tinggi kok gitu. Dan Tuhan pasti bantu.